Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pertidaksamaan nilai mutlak. Ini adalah matematika wajib untuk kelas 10 di semester ganjil. Baik, langsung saja. Pertidaksamaan nilai mutlak adalah pertidaksamaan yang variabelnya berada di dalam tanda mutlak. Oke, langsung saja. Jadi, kalau misalkan kita mempunyai ini bentuknya mutlak fx yang pertama ya, kurang dari a dan a-nya lebih dari 0, maka cara penyelesaiannya menjadi fx lebih dari negatif a kurang dari 0. Harusnya ini bukan kurang dari 0 ya, kurang dari a. Sebentar. Kita tulis di sini dia adalah kurang dari a. Kemudian, jika kita memiliki mutlak fx lebih dari a dan a-nya lebih dari 0, maka cara penyelesaiannya adalah fx kurang dari min a atau fx lebih dari a. Lalu yang ketiga, bentuknya adalah mutlak fx lebih dari mutlak gx. Untuk penyelesaiannya menjadi fx plus gx dikali dengan fx min gx. Ini lebih dari 0. Bentuk yang keempat, kalau misalkan kita punya mutlak fx ini lebih dari a kurang dari b dengan a dan b-nya adalah bilangan yang positif, maka cara penyelesaiannya adalah fx lebih dari a kurang dari b atau fx lebih dari min b kurang dari min a. Lalu untuk bentuk yang kelima, jika kita memiliki bentuknya itu mutlak A per B kurang dari C dengan C-nya lebih dari 0, maka cara penyelesaiannya A tambah CB, artinya berarti ini C kali B, lalu kita kalikan dengan A min C kali B kurang dari 0. Oke, langsung saja kita ke contoh soal dan pembahasan. Nomor 1, soal nomor 1 kita boleh menggunakan rumus yang pertama. Jadi kalau misalkan kita punya mutlak AX min B kurang dari C misalkan ya, maka cara penyelesaiannya min, ini misalkan di sininya yang A-nya ya, ini kan. Gitu. Berarti ini misalkan adalah A-nya. Ini adalah fx-nya ya. Nah, lalu kita penyelesaiannya berarti 2x min 7 lebih dari negatif 3 kurang dari 3. Untuk menyelesaikannya, ini supaya menjadi 2x, maka harus ditambah dengan 7. Maka sisi kiri dan sisi kanannya kita tambah dengan 7. Di sini berarti negatif 3 tambah 7, ini kurang dari 2x, ini min 7 ditambah 7 kurang dari 3 tambah 7. Lalu kita jumlahkan, negatif 3 tambah 7 ini adalah 4 kurang dari 2x kurang dari 10. Nah, kemudian supaya menjadi x berarti kita bagi dengan 2. Berarti 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5. Jadi jawaban untuk nomor 1 adalah X lebih dari 2 kurang dari 5. Mudah ya? Oke, lanjutkan ke soal berikutnya. Soal nomor 2, jika kita memiliki mutlak 3X dikurangi 2 lebih dari 4, ini kalau yang lebih dari berarti cara penyelesaiannya fx kurang dari min a atau fx-nya lebih dari a. Mana fx? Fx-nya adalah 3x min 2. Lalu kita tulis di sini boleh. Jadi di sini tuh 3x min 2 kurang dari negatif 4. Ini a-nya ya. A-nya itu 4 atau tulis di sini ataunya 3x kurangi 2
Ini lebih dari 4. Nah, cara penyelesaiannya berarti ini 3x, 2-nya kita ke sebelah kanan kan, menjadi plus ya. Jadi min 4 tambah 2. 3x kurang dari min 4 tambah 2, min 2 ya, atau negatif 2. Jadi x-nya kurang dari negatif 2/3. Lalu untuk yang kedua, yang ini ya, cara yang kedua, berarti 3x. 3x-nya lebih dari 4. Ini negatif 2 ke kanan, jadi plus 2. Jadi 3x lebih dari 6. X-nya berarti lebih dari 6 dibagi 3. Maka x lebih dari 2. Nah, untuk hasilnya ini berarti x-nya kurang dari negatif 2/3. Hasil akhir ya. Hasil akhirnya berarti x kurang dari negatif 2/3 atau x-nya lebih dari 2. Gitu penulisannya. Langsung ke soal nomor 3. Ini kalau misalkan kita punya bentuknya itu 2 min x lebih dari 2x min 1. Ini mutlak ya. Nah, ini memenuhi persamaan yang tadi. Kalau misalkan kita punya mutlak fx lebih dari mutlak gx. Nah, ini penyelesaiannya adalah kita kalikan ini ya. Jadi ini kan rumusnya itu fx tambah gx lalu dikalikan dengan fx kurang gx. Ini lebih dari 0. Nah, fx ya berarti 2 min x tambah, kita tulis dulu deh di sini ya, 2 min x tambah 2x min 1. Ini kita kalikan dengan 2 min x dikurangi 2x min 1. Ini lebih dari 0. Nah, ini kita langsung jumlahin aja ya. 2 ditambah, nah ini 2-nya ditambahkan dengan yang 2x atau dengan negatif 1. Ternyata 2 itu harus dijumlahkan dengan yang negatif 1 karena dia tidak ada variabel x-nya. Jadi 2 tambah negatif 1 yaitu 1. Lalu x, ini min x ya, min x tambah 2x di plus x, atau di sini x-nya di depan deh. Jadi x plus 1. Lalu akan kita kalikan. Ini 2 dikurangi negatif 1. Jadi min jadi plus ya. 2 tambah 1 jadi 3. Lalu ini min x, min 2x, min 3x. Oh, jadi begini. Mau gini, ya udah nggak apa-apa. Karena itu x yang di depan ya. Lebih dari 0. Berarti kita kalikan nah, ketika kita kalikan ini supaya negatifnya hilang, berarti kita keluarkan ya. Berarti ini x plus 1. Di sini ada negatif 1, lalu ini menjadi 3x, tapi di sini jadi min 3. Nah, gitu ya. Ini lebih dari 0. Kemudian kedua ruas kita kalikan dengan negatif 1. Kedua ruas ini kita kalikan dengan negatif 1. Ini supaya jadi positif ya. Jadi x plus 1 3x min 3. Ini yang min 1 ini dikalikan dengan min 1 yang di sini kan ya. Jadi x plus 1 di sini 3x min 3. Min 1 kali min 1 jadi 1. Tapi kalau misalkan ini dikalikan dengan negatif 1, di sini tandanya akan berubah menjadi kebalikannya.
gitu. Nah, jadi kurang dari 0. Maka penyelesaiannya ini oke. Ini kita pakai garis bilangan dulu kayak gini ya. Di sini tuh dia negatif 1. Ini kan X plus 1 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan negatif 1. Kemudian 3X min 3 sama dengan 0, berarti 3X sama dengan 3, berarti di sini X-nya sama dengan 1. Berarti di sini ada negatif 1, ini terbuka ya. Lalu di sininya ada 1. Kemudian kita cek di antara negatif 1 dengan 1 itu ada bilangan 0. Nah, kita cek masukkan 0 ke X yang ini. 0 tambah 1, 0, 1 ya. Plus berarti 1 dikali dengan negatif 3. Berarti negatif ya. Di sini ternyata dia negatif. Nah, dan dia ini tandanya kurang dari, artinya negatif. Maka jawabannya yang ini. Yang tandanya negatif. Di sini pasti positif, sini pasti positif. Jadi untuk penyelesaian yang ini tuh X-nya itu lebih dari negatif 1 kurang dari 1. Gitu. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ini soal nomor 4. Soal nomor 4 ini memenuhi sifat yang tadi nomor terakhir ya. Jadi tinggal kita kalikan. Berarti ini langsung saja. Berarti 3 min 2X. 3 min 2X. Lalu kita tambah dengan ini ya, kurangin dulu deh. Tambah ini 4 dikali dengan 2 plus X. Lalu kita kalikan dengan 3 min 2X. Dikurangi ya. Dikurangi 4 dikali 2 plus X. Nah, ini kurang dari sama dengan 0. Ini berarti rumusnya itu, ini misalkan A ya. Berarti A plus CB dikali A min CB. Nah gitu, ini kurang dari sama dengan 0. Nah ini tinggal dikalikan dulu. 3 min 2X. Masih ya. Inilah cara mengalikannya, berarti 2 kali 4. Lalu 4 dikali X. Berarti ini 8 plus 4X. Kurangin. Di sini 3, tulis lagi ya, 3 min 2X nya dikurangi. Nah ininya kali-kalikan lagi. 4 dikali 2, 8, 4 dikali X, 4X. Ini kurang dari sama dengan 0. Oke, kita jumlahkan. 3 ditambah 8, 11. Min 2X ditambah 4X plus 2X. Lalu yang sebelah kanannya 3 dikurangi 8 berarti negatif 5. Min 2X min 4X min 6X. Ini kurang dari sama dengan 0. Nah, setelah itu kita sudah dapat min 6X min 5. Oke. Nah, ini berarti ada yang kita keluarkan lagi seperti tadi yang pertama ya. Jadi ini 11 plus 2X. Ini kita kalikan. Enggak, tuh keluarin dulu ya, jangan dulu dikalikan. Ini misalkan di sini negatif 1. Negatif 1 kita kalikan dengan negatif 5. Oh, enggak. Aduh, sebentar. Bentar. Di sini kita hapus dulu. Ini kita kalikan dengan 5 tambah 6X. Nah, gitu. Ini kurang dari sama dengan 0. Baru kita kalikan dengan negatif 1. Ini ya, negatif 5. Ini kan negatif 1 kali 5 jadi negatif 5 ya. Oke, ini kita kalikan dengan negatif 1 menjadi 11 plus 2X. Negatif 1 kali negatif 1 jadi 1. Di sini jadi 5 plus 6X. Maka tandanya akan berubah menjadi lebih dari sama dengan 0. Ini berarti
kita tulis dulu di sini ya. 2x plus 11 sama dengan 0. 2x nya sama dengan min 11, berarti x nya sama dengan min 11 per 2. Kemudian yang 5 plus 6x sama dengan 0. 6x nya sama dengan min 5, berarti x nya sama dengan min 5 per berapa ini? 6. Lalu kita bikin seperti tadi lagi, garis bilangan. Di sini ada negatif 11 per 2. Negatif 11 per 2 ini dia tertutup ya, karena ada tanda sama dengannya. Negatif 11 per 2 itu negatif 5,5 ya. Yang ini berarti di sini ya, negatif 11 per 2. Ini negatif 5 per 6. Kemudian di antara bilangan ini ada angka berapa ya? Misalkan ada negatif 3 deh. Cek ke sini. Di sini ada negatif 3, lalu kita cek. Negatif 3 dikali 2, negatif 6 tambah 11. Negatif tambah 11, negatif 6, berarti positif ya. Kemudian ini jadi negatif 18, ini negatif, berarti di sini negatif. Maka sebelah kanannya adalah positif, sebelah kirinya juga positif ya. Nah, karena dia memintanya tandanya ini lebih dari sama dengan, maka kita menghadap ke yang positif ke sini. Nah, oke. Jadi jawabannya itu x-nya kurang dari negatif 11 per 2, atau si x-nya itu lebih dari, ini pakai sama dengan ya, x-nya lebih dari sama dengan min 5 per 6. Oke. Pembahasan pertidaksamaan nilai mutlak dicukupkan dulu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.